Pemirsa, perubahan iklim tentu menjadi ancaman bagi para kelompok petani. Mulai dari minim produksi hingga berujung pada kegagalan panen membuat petani harus banyak beradaptasi untuk mempelajari agrometeorologi seperti para petani di Indramayu. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang pada suhu dan pola cuaca. Iklim ekstrim yang berlangsung belakangan ini menyebabkan kerusakan sumber daya lahan pertanian, intensitas kekeringan, peningkatan kelembapan, hingga peningkatan gangguan organisme pengganggu tanaman. Profesor Yunita, seorang antropolog, bekerja sama dengan ahli agrometeorologi mengembangkan program edukasi berkelanjutan bagi para petani se-Indramayu yang tergabung dalam perkumpulan petani tanggap perubahan iklim. Upaya yang dilakukan adalah mengembangkan kemampuan petani untuk melakukan analisis agrometeorologi berdasarkan data yang mereka kumpulkan sendiri. Data-data ini diperoleh antara lain dari pengukuran curah hujan yang dilakukan sendiri oleh petani. Nantinya lewat analisis yang sudah dilakukan, mereka mampu menentukan jenis tanaman dan teknologi yang bisa digunakan untuk mencapai produktivitas tertentu. Inilah yang juga menjadi alasan bagi Tarsono untuk bergabung mempelajari agrometeorologi. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Tarsono selaku petani agrometeorologi dari Perkumpulan Petani Tanggap Perubahan Iklim atau PPTPI Indramayu. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Mas Tarsono, selamat bergabung dalam Halo Indonesia. Assalamualaikum, apa kabar Mas? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik, ini secara umum boleh dijelaskan Mas, seperti apa sebetulnya agrometeorologi yang diterapkan dalam konsep pertanian sehingga ini juga bisa digadang-gadang begitu ya, bisa mencegah gagal panen bagi para petani. Baik, ya sebetulnya agrometeorologi kan dua kata ya, dua Hmm, kata. Pertama agro itu pertanian, kemudian meteorologi itu terkait dengan iklim. Dan itu kita belajarnya iklim itu ada alatnya, kemudian dipasang di sawah, lahan sawah, dan itu kami mengamati bukan hanya pertanian saja, akan tetapi tadi iklimnya juga kita amati. Dalam hal ini adalah yang spesifik adalah ya curah hujan gitu. Itu. oke, jadi bisa melakukan riset atau pantauan dari dua sektor ya, dari iklim dan juga di sektor pertanahan ya, atau meteorologinya. Nah, kalau dari awal mulanya, ini siapa yang mencetuskan agrometeorologi dalam pertanian? Karena kan ini tentu ilmu yang sangat tinggi sekali ya, karena kalau petani hanya melihat dari pantauannya saja di lapangan. Betul, ya. Jadi awal mulanya itu kami petani Indramayu itu diajak oleh agrometeorologi dunia gitu. Dalam hal ini adalah Prof. Ki Stichter almarhum. Nah, pada tahun 2009 kami awalnya dengan apa namanya petani PHT gitu, perkumpulan petani pengendali hama terpadu. Nah, kemudian berjalannya waktu, kami pada saat itu berpisah. Gitu. Kemudian gabung lagi, kami mandiri pada saat itu. Awalnya bukan P2TPI, Mhm. awalnya adalah KPCH gitu, awal-awal nama itu. Nah, pada saat itu namanya Klub Pengukur Curah Hujan Indramayu. Nah, pada saat itu memang kami mau di apa namanya mau dilegalkan gitu, daftar di Kemenkumham ternyata tidak boleh nama itu. Nah, setelah itu ganti lagi namanya adalah APCHI, Asosiasi Pengukur Curah Hujan Indramayu. Nah, setelah didaftarkan ternyata nama itu tidak boleh lagi karena kewenangan meneliti adalah di BMKG gitu. Mhm. Dan akhirnya yang dibolehkan adalah perkumpulan petani tanggap perubahan iklim gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya apa namanya Kemenkumham sudah didaftarkan gitu, Hmm, legalitasnya itu. mhm.
Jadi prosesnya juga cukup panjang ya. Lalu bagaimana untuk proses switchingnya atau peralihannya? Karena kan tentu ini membutuhkan sebuah proses juga ya, transisi ya. Apalagi masyarakat kita atau para petani kita yang sudah lama untuk melakukan pertanian mereka bertani bercocok tanam dengan cara yang konvensional. Ini bagaimana proses peralihannya, Mas? Proses peralihannya memang kita sangat lama ya. Kami kan belajar di P2TP ini itu hampir 13 tahun berjalan gitu. Dan meyakinkan bahwa contoh kalau saya kan dulu memang konvensional murni full gitu artinya. Dan kemudian ingin beralih ke contoh kecilnya adalah kita beralih tidak nyemprot banyak lah istilahnya gitu. Dan itu memang perlu butuh waktu yang sangat agak lama gitu terkait dengan itu. Dan itu memang ya tidak mudah juga karena konsisten itu yang perlu kita kembangkan di kegiatan ini. Hmm. Kalau untuk secara konkretnya di lapangan, sebetulnya cara-cara apa saja atau solusi-solusi apa saja yang disiasati oleh petani yang sudah mempelajari meteorologi, terutama agrometeorologi ini ya, sehingga bisa mencegah terjadinya gagal panen. Karena kita tahu saat ini perubahan iklim juga sudah mulai terasa dari musim penghujan, sekarang masuk ke musim kemarau, Mas Tarsono. Ya, baik. Itu kalau kami kan memang sudah mempunyai data ya. Kita kalau memang ada undangan apapun kita ngomongnya berbasis dengan data gitu. Nah, data itu kita gunakan untuk antisipasi gitu. Mhm. Kalau kami alhamdulillah punya data yang namanya probabilitas gitu yang selama hampir 13 tahun berjalan gitu. Dan data itu untuk menjadi patokan atau pakem gitu untuk supaya mensiasati bagaimana untuk musim-musim yang akan datang gitu. Contoh, misalkan sekarang kan isu yang berkembang pada bulan-bulan ini adalah El Nino. Mhm. Dan ketika mendapatkan skenario atau prediksi curah hujan, maka kalau kami yang punya data itu kita cocokkan, kita lihat apakah di bulan ini, di bulan Juni misalkan curah hujannya berapa dan harus tanam varietas apa gitu. Jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak gagal panen gitu ke depannya gitu. Itu poin pentingnya. Hmm, jadi memantau iklim, kemudian juga kita bisa menentukan ya kira-kira varietas tanaman apa yang tepat pada musimnya. Apakah ini juga artinya dengan menerapkan agrometeorologi, sistem agrometeorologi ini kita juga bisa membuat schedule atau masa tanam kita di pertanian? Bisa, sangat Hmm. bisa gitu. Itu memang sangat mudah ya. Kalau memang petani ingin belajar itu sangat mudah sekali. Karena ini ya kami juga kan dulunya awalnya nggak ngerti apa-apa gitu. Setelah kita sekian lama belajar, kemudian kita bisa gitu. Kemudian bisa untuk antisipasi juga gitu kan gitu. Jadi schedule-nya gini, di musim pertama kita bisa menentukan gitu. Kemudian di musim kedua juga kita bisa menentukan bagaimana pola-pola curah hujan yang terlihat di data itu sangat membantu untuk keberlangsungan pertanian gitu. Mhm. Gitu. Jadi eh, pola-pola itu kita sudah punya data gitu terkait Hmm. dengan ketika misalkan skenario musimanya bilangnya El Nino, nah maka kita lihat data probabilitas tadi berapa curah hujan yang akan turun bulan ini gitu, gitu. Dan itu memang sangat memang butuh waktu lama sih gitu. Kalau kami sudah 13 tahun berjalan, alhamdulillah bisa antisipasi ke depannya Hmm, gitu. baik. Selain mempelajari agrometeorologi dan ada juga konsep-konsep baru yang dipelajari, ada juga alat pengukur curah hujan ya, Mas Tarsono yang dibuat oleh para petani di daerah Indramayu. Ini sebetulnya alat yang seperti apa sehingga alat ini bisa menjadi sebuah tolak ukur ya, pengukur hujan yang nantinya akan turun membasahi lahan pertanian. Ya, alat ukurnya kalau orang Indramayu itu bilangnya omplong. Hmm. Ah,
Dan alat itu memang alat sederhana yang silinders gitu, nang bulat, tingginya 22 cm, dan ini sudah kelihatan nih. Mhm. Kemudian silindersnya 12 cm gitu. Dan alat itu wajib dipasang di lahan sawah gitu. Dan itu istilahnya apa? Ketika turun hujan itu representatif gitu. Jadi mewakili curah hujan yang ada di sekitar itu gitu. Ketika curah hujannya tinggi juga itu sebagian besar ya kita patokannya di lahan itu gitu. Gitu. Oke, jadi menjadi sebuah acuan ya, apakah kira-kira hujan yang nantinya akan turun di hari esoknya ini akan sama atau akan seperti apa bisa menjadi acuannya dari alat pengukur hujan ini. Baik, lalu Iya, pertanyaan selanjutnya, apakah dengan adanya alat pengukur hujan dan juga sistem agrometeorologi yang sudah diterapkan mampu mencegah atau meminimalisir adanya gagal panen di Indramayu, Mas Tarsono? Tapi ditahan dulu Mas karena kita akan bahas usai jeda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Tarsono. Mas Tarsono masih bersama kami, Mas? ya masih. Baik, membahas sedikit kembali, kami ingin memperdalam tentang alat pengukur curah hujan ya yang diterapkan oleh petani agrometeorologi di daerah Indramayu. Ini sebetulnya sistemnya atau mekanismenya seperti apa, Mas, dari alat pengukur curah hujan di sana? Apakah dibatasi setiap berapa ratus meter begitu ya, di titik mana saja alat pengukur hujan ini ditaruh sehingga para petani di Indramayu bisa mengetahui curah hujannya kira-kira sekian banyak dan sampai batas berapa ratus meter atau berapa hektar begitu, Mas? Baik, ya kalau ini saya sampaikan gini, alat ini pertama ya ditaruhnya diletakkan di lahan sawah setinggi 1,meter gitu, 1,5 meter. Jadi 1,5 meter alat ini diletakkan di areal persawahan gitu. Nah alat ini adalah tadi yang sudah saya sampaikan adalah representatif ketika curah hujan itu datang atau turun gitu. Mhm. Nah, kemudian rentang waktu mengamatinya adalah 6.30 sampai 7.30 ini. Ini wajib gitu. Ketika memang misalkan ingin mengamati curah hujan yang turun, kemudian waktu-waktu itu, rentang waktu itu yang wajib kita amati gitu. Dan tidak boleh lebih. Nah kalau itu alat itu karena petani itu sekarang kurang lebih 30-an ya di satu Indramayu. Jadi itu terbagi beberapa kecamatan yang ada di Indramayu gitu. Mhm. Sekarang itu kan zonanya ada 4 ya. Kalau kita bagi-bagi, ada timur selatan, ada timur utara, ada barat selatan, barat utara gitu. Nah tempat itu memang setiap petani yang tergabung dalam perkumpulan petani tangga perubahan iklim ini ketika evaluasi bulanan itu berbeda gitu curah hujannya yang masing-masing petani yang menyampaikan gitu pasti berbeda gitu. Hmm. Itu. Oke, luar biasa. Jadi kita bisa mempelajari juga titik-titik curah hujan di setiap daerah dan seberapa intensitasnya ya, seberapa tinggi intensitas hujannya, Ya, patokannya melalui alat ukur ini ya Mas ya. Lalu apakah ini juga kemudian bisa ya. digunakan oleh para petani di Indramayu atau hanya petani-petani tertentu saja atau para peneliti saja? Ya, awalnya kita kan banyak ya Hmm. para petani yang tergabung dalam perkumpulan ini ya. Berjalannya waktu sekarang itu paling di bawah 30-an gitu yang aktif setiap hari ngukurnya gitu di bawah 30-an. Jadi kita bebas gitu. Dan petani yang ingin belajar juga ya kita bebas aja. Yang penting komitmen ketika sudah tergabung dalam kegiatan ini ya
Komitmen dalam artian gimana? Kita itu ya tiap hari ngukur, kemudian 1 bulan sekali kita ngumpul, Hmm. evaluasi curah hujan dan sebagainya. Ya kita kegiatannya seperti itu gitu. Ada 8 jasa layanan iklim yang sebagai ruh perkumpulan kami gitu. Salah Hmm. satunya ngukur curah hujan, kemudian evaluasi bulanan, evaluasi panen, agroekosistem, dan skenario musiman atau prediksi curah hujan, sampai dengan juga kita para ahli ya, mendatangkan para ahli yang di bidangnya gitu. Gitu. Oke. Jadi ada jasa layanan iklim ya. Jadi dari 8 jasa layanan iklim sekarang. Oke. Jadi dari komunitas atau tim tersebut jasa layanan iklim apakah anggota ini yang menyebarkan ilmu agrometeorologi dan juga memberikan ilmu tentang alat untuk mengukur curah hujan sehingga para petani kita khususnya di Indramayu bisa lebih lagi meningkatkan hasil panennya. Betul, iya. Hmm. Pokoknya kita itu komplit belajarnya gitu. Hmm. Hmm. Kan kita selain iklim, kita juga bagaimana mempelajari di padi kita gitu kan. Padi kita itu misalkan setiap 4 bulan sekali kan kita mengadakan evaluasi panen ya. Nah, dalam hal ini ketika ada kekurangan atau kemunduran di produksi itu ada apa gitu. Kita evaluasi bagaimana untuk kedepannya supaya apa namanya produksinya tinggi gitu. Dan itu kita evaluasi gitu setiap 4 bulan sekali gitu. Hmm, oke baik. Jadi ada evaluasi juga ya agar kita bisa mengetahui apa saja yang kira-kira perlu ditingkatkan lagi. Kalau Betul, iya. berbicara mengenai musim, Mas, kan saat ini tadi sudah dibahas juga ya di segmen sebelumnya, sudah memasuki ke musim kemarau. Apakah juga harus menyiapkan embung-embung yang cukup besar untuk menyiasati nanti adanya musim kemarau yang panjang ya, El Nino tadi kalau disampaikan. Karena kita tahu juga saat ini kan musim juga sudah tidak stabil ya, sudah tidak sesuai dengan kalendernya. Apakah juga menyiapkan embung ataupun waduk begitu mengisi air dengan volume yang cukup besar agar bisa memberikan air ke pertanian, itu juga harus dilakukan atau disiasati agar bisa meminimalisir kembali gagal panen? Iya, betul. Itu memang salah satu eh, kalau kami kan di Desa Nunuk sudah menyepakati bahwa ada 4 prinsip yang harus dijalani ketika mau tanam gitu. Salah satunya adalah yang pertama tadi curah hujan. Kami sendiri yang menyampaikan terhadap di forum rapat itu. Kemudian yang kedua di lampu perangkap hama. Itu tujuannya apa? Untuk antisipasi bagaimana tidak terkena serangan penggerak batang. Kemudian yang ketiga, nah Hmm. irigasi ini kan sekarang kalau di Indramayu kan suplai airnya dari Waduk Jati Gede. Ini yang paling penting gitu. Ketika Waduk Jati Gede mengumpulkan di musim tanam pertama atau di musim penghujan gitu, itu nanti akan disimpan kemudian ketika di musim tanam keduanya kan kita aman gitu. Hmm. Nah, ya seharusnya ya tadi di setiap daerah itu harus banyak embung-embung itu gitu untuk persiapan stok air gitu. Gitu. Baik. Sejauh ini apakah cara seperti ini, agrometeorologi dan pengukur curah hujan yang sudah diterapkan di pertanian, di lapangan, apakah cukup efektif, Mas, untuk mencegah terjadinya gagal panen? Sangat efektif gitu, Pak. Hmm. Persentasenya Pertama berapa, tadi Mas? presentasinya kita sudah mencapai 80% ya. Hmm. Kita dimulai dari tahun 2015 kemarin pernah terjadi El Nino di musim tanam kedua dan alhamdulillah berkat ya pertama pemerintah desa ya yang memfasilitasi apa namanya rembuk desa ya untuk bagaimana antisipasinya gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu ya petani-petani yang ada di khususnya di yang spesifik di wilayah kami di Desa Nunuk, alhamdulillah gitu tidak gagal panen seperti di daerah-daerah lain, kecamatan-kecamatan lain yang memang ya pertama itu memang yang di daerah lain itu ada beberapa yang tada hujan gitu. Kalau kami kan memang eh, kondisi ininya irigasinya adalah irigasi teknis jadi aman gitu. Mhm. Tapi tetap walaupun aman juga kita ada kekhawatiran ketika petani yang eh,
ketika di musim kedua dalam hal ini ada El Nino, kita khawatirnya adalah perebutan air gitu. Itu. Baik. Terakhir, Mas Tarsono, apa harapan Mas Tarsono dengan adanya sebuah metode yang luar biasa ini ya, agrometeorologi dan juga tadi ada alat pengukur curah hujan. Apa harapan Mas Tarsono atau mungkin proyek baru ke depan yang akan dilakukan oleh tim peneliti ataupun para petani di Indramayu, Mas? Ya, harapannya sih ingin mencetak petani-petani yang mau belajar di agrometeorologi ini. Karena tadi ketika belajar ini agrometeorologi itu nantinya akan bisa mengantisipasi yang namanya gagal panen gitu. Harapannya tidak muluk-muluk gitu. Ya nanti ya harapan terbesarnya difasilitasi oleh pemerintah gitu. Dalam hal ini baik pemerintah daerah ataupun syukur-syukur pemerintah pusat gitu. Itu supaya Pak ya ke depan banyak petani-petani yang bisa menjadi petani peneliti, dalam hal ini adalah agrometeorologi, kemudian tidak banyak yang gagal panen gitu. Gitu. Baik, kita harapkan sistem atau metode agrometeorologi ini disupport ya, didukung oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat agar petani-petani kita lebih unggul dan bisa meminimalisir gagal panen. Terima kasih Mas Tarsono telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Mas Tarsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk berbagi kebaikan melalui cairan ekoenzim. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.